الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. والواجب ما لا يتصور في العقل عدمه بل يتصور في العقل وجوده. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده بل يتصور في العقل عدمه. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita hidup tidak punya pegangan, sudah barang tentu tawarannya adalah bingung, keder, galau, sampai-sampai semaput. Ini aja urusan dunia yang kalau kita nggak punya pegangan. Apalagi sehingga perjalanan kita min dari dunia ila daril akhirah, sama sekali kalau kita tidak punya pegangan. Pegangan sekalipun semasa hidup kita kumpul antara jasad dan roh. Pada saat ini jasad dan roh kita kumpul. Dalam ilmu mantikiyahnya jami'atul khulu atau jami'atul khulu atau mani'atul jam'i. Oleh karenanya sekalipun jasad dan roh kita kumpul tapi tidak menjadi satu. Suatu saat dia akan terpisah dan melepaskan diri. Jasad tinggal jasad, roh tinggal roh. Ketika roh masih dibungkus oleh jasad seperti kita ini, roh kita lagi dibungkus oleh jasad, maka roh kehijab. Roh kita dibungkus oleh jasad sehingga roh kita kehijab oleh jasad kita, yang panorama jasad kita itu tidak lepas dengan yang disebut dengan mahsusat. Mahsusat itu bahasa ilmu akidah alias organik, bahasa ilmu tauhid. Yang pengertiannya mahsusat itu adalah indra. Di dalam perjalanan ilmu kesehatan kita mengenal dengan panca indera. Bahasa Arabnya adalah mahsusatun. Bagian yang ada di kepala kita, mata, kedua telinga, kedua lubang hidung dan mulut. Di atas atau di luar itu ada kedua tangan dan kedua kaki. Nah, di antara semuanya itu maka ruh kita terhijab dengan perkara mahsusat yang disebut dengan khamsatul hawasyi. Bagaimana tidak kehijab si ruh padahal kenyataannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atau dalam tempo yang mungkin dalam kadar waktunya, suatu waktu atau suatu saat ruh akan meninggalkan jasadnya, ruh dikembalikan ke alam arwah, jasad dikembalikan ke alam kubur. Dan itu adalah kepastian yang tidak bisa ditawar, dan itu adalah fakta, check and recheck menjadi kenyataan.
Mau didalilin dengan Al-Quran ataukah didalilkan dengan hadis, pada kenyataannya kullu nafsin za'iqatul maut, terlepaslah yang tadinya kumpul tidak menyatu, maka ruh tinggal ruh, jasad tinggal jasad. Disadari ataukah tidak, diterima ataukah tidak, dipahami ataukah tidak, kenyataannya seperti itu. Lantas bagaimana ketika ruh kehijab oleh jasad kita alias oleh mahsusat kita? Sedangkan Al-Quran sebagai nas. Jadi ada nas yang disebut nas Al-Quran, dan juga ada nas al-hadis. Di luar nas Quran dan nas hadis itu adalah fenomena dalil. Dalil konkret dan dalil abstrak. Nah, kita kembali. Nas adalah bukan dalil. Tapi dalil menjadi fenomena dari nas yang sudah ditasheh oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan itulah nas tidak lepas dengan dalilnya. Oleh karenanya antara nas baik Quran dan hadis maupun dalil itu ngemulazamah, bagaikan ikatan antara manis dengan gula, asin dengan garamnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru dengan warnanya. Jadi dia ngemulazamah, tidak bakal bisa lepas. Seiring, sejalan, seia, sekata itulah. Membicarakan tentang nas Quran dan nas hadis, maka dia tidak lepas dengan dalil. Membicarakan dengan dalil, maka itu pun tidak lepas dengan nas. Sehingga kalaulah kita bicara tentang din, tentang agama, ketika bicara Allah, maka dia tidak lepas dengan isbat risalatullah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara agama, ya fenomenanya cuma dua. Allah sebagai Rabbul Alamin, dan yang kedua Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Itulah yang kamu ditanya, bukankah kamu orang beragama? Iyalah, saya orang beragama, mak bapak saya, kakek nenek saya, semua orang beragama. Kemudian jauh, apa agamanya? Kok bicara agama itu tapi bicaranya ngalir ngidul, mulanya bukan bicara tentang yang disebut dengan Allahu Rabbul Alamin wa Muhammadur Rasulullah. Berarti ngaku beragama, tapi nggak ngerti, nggak paham tentang Allah sebagai Rabbul Alamin, nggak ngerti dan paham tentang isbat yang salah Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita bicara agama, ya, kalau di luar agama ya banyak macam. Apa itu di luar agama? Kamu membicarakan apa di luar agama? Tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan agama, itu adalah amaliyah atas orang yang sudah diterima iman Islamnya sebagai orang beragama. Jangan keliru. Abong-abong sholat 5 waktu disebut orang beragama. Orang lari ke gereja juga sama beragama. Ke pura juga sama beragama. Ke kuil juga sama beragama. Nah, oleh karenanya pengertian Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak itu mustaq dari pengertian khalik dan makhluk. Khaliknya adalah Rabbul Alamin, makhluknya masyaallah.
Oleh karenanya Nabi sebagai intabih membawa risalatullah, nuntun, membawa umat, ngebimbing umat, mengayomi umat, mengarahkan umat supaya tasdik tidak keliru tentang pengertian Tuhan bagi Islam yang sebutannya Allah. Kalau masalah nyebut nggak jadi masalah. Alif lam lam tasdid fathah lam fathah la domahu Allahu, dieja dibaca yaitu bacaannya, disebut yaitu sebutannya yaitu Allah. Tapi ketika menyebut Allah tidak mengerti tentang masduknya, maka kita akan ngelayap. Seperti apa ngelayapnya? Allah diperintah, biarkanlah Allah yang ngatur, biarkanlah Allah yang punya peranan. La ilaha illallah. Yang begitu-begitu itu keliru. Tuhan bagi Islam yang disebut Allah pakai diperintah. Sudah biarkan saja, itu urusan Allah. Allah yang ngatur nantinya. La ilaha illallah. Kapan kamu ketemunya, kapan kamu komprominya, kapan kamu ketemu di dalam memberikan sinyal-sinyalnya. Nah, yang begini itu nggak kerasa, lembut, halus, ya lunak, sampai nyelip di akal pikiran kita nggak kerasa, nyelip di akal pikiran kita nggak kerasa. Tuh. Akhirnya kemana? Ke bawah ngelayap kita, ya. Sehingga Allah sebagai kalimat suci terkontaminasi oleh akal manusia yang terdorong oleh nafsu dan kejahilan. Akibatnya seperti itu. Nabi turun membawa rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa dalam rahmatan lil alaminnya Nabi? Tentang kaidah wujudiyahnya alam nggak perlu diajarin, nggak perlu harus ditunjukin matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat, mata angin barat utara timur selatan, nggak perlu diajarin yang begitu-begitu, tahu sendiri, paham sendiri. Ini yang diomong adalah Allah Ta'ala laisa jirman, Allah Ta'ala laisa jisman. Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim. Dikaya-kaya bukan hal yang digambar dalam hayalan, direka-reka bukan dalam suasana yang bisa diwujudkan seperti model corak motif gayanya Allah Ta'ala seperti apa. Tapi karena kelancangan mulut kita diselip dengan kebodohan alias kejahilan, nyeplosnya enak. Sudahlah, ini kan semua aturan Allah Ta'ala. Biarlah, Dia sang pencipta, Dia yang mengatur. Biarlah Allah Ta'ala, sehingga oleh yang memberi rezeki Allah. Waduh, Masya Allah, ini kalam-kalamnya orang jahil. Nah, sehingga diperintah oleh Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wajib perintah dari baginda yang mulia Nabi Muhammad di dalam memperkarakan hidup untuk mengenal tentang suatu perihal keilmuan, masalah tentang sifat ketuhanan. Ini harus paham, harus ngerti. Kalau enggak, kita dibawa menghayal. Tuh. Kita tahu sendiri kan sejarah sebelum Adam diibraskan, diwujudkan, siapa? Iblis lebih dahulu menguasai. Para malaikat tunduk sebagai siswa-siswanya, alias iblis adalah master, king of the king, master iblis sebagai gurunya para malaikat sezaman itu. Ya, sezaman itu gurunya adalah iblis. Nah, kita kan kadang-kadang mereka-reka, oh iblis itu dalam rupa yang serem, yang aneh, macam-macam. Lah kalau umpamanya tokoh suhunya seperti itu, lah bagaimana murid-muridnya para malaikat?
Sedangkan malaikat digambarkannya dalam bentuk yang dihasilkan dalam bentuk yaitu cahaya. Iblis, tidak seperti rupa yang digambarkan oleh hayalan kita. Karena kita memang sudah dedengkot bebuyutan sama iblis di zamannya para nabi, sehingga menggambarkan iblis romantika, fisiknya, rupanya, hayalannya seperti itu. Ya. Oleh karenanya sudah diomong di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Tuh ya. Adanya ngejogrok di badan kita, jin dan manusia itu bukan barang terpisah dua jenis, bukan. Jogrokannya ada dalam satu tubuh. Jin ya kita, manusia ya kita. Seperti di badan kita ada akal sehat, alias akal waras, ada nafsu. Memang kepisah apa dua makhluk dalam bentuk wujud yang berbeda tempat? Satu ada di badan kita. Di badan kita ini ada akal waras, ada akal sehat, dan juga ada nafsu. Kumpul dia satu tempat, satu wadah. Oleh karenanya perlu diperintah ngaji ini supaya kita mabainal haq wal batil, kita dapat mana menempuh perjalanan mana yang hak, dapat juga menempuh mana perjalanan yang batil. Sehingga al-haqqu bayyin wal batil bayyin wa ma bainahuma bayyinani. Keduanya nampak jelas ada di dalam fenomena badan, wujud, pikiran, alam kita sendiri. Itu makanya diperintah oleh Nabi, wajib alaikum, wajib atas kamu bita'alluq, dengan belajar tanpa alasan, ya. Jangan pakai alasan cari uang, kesibukan kerja dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diri kamu kesita oleh perkara nafsu, yang nafsu itu menjadi raja atas diri kamu. Kamu dijauhkan dari rahmatnya Allah, kamu tidak terasa di dalamnya. Hati-hati ini, kan tadi sudah diomong. Ruh yang semestinya berkontaminasi kepada Rabbul Alamin tidak putus daiman nyambung. Bainana wa bainallah, bainana wa bainallah muttasil, menyambung terus. Sebagaimana Al-Quran menyatakan fazkuruni azkurkum. Selalu kita banyak ingat zikir kepada Allah dalam bentuk pengertian gak lepas dengan zikir makna alias zikrul khafi. Sedangkan zikrul khafi bagi kita ini kan barang antik, barang yang tidak terkontaminasi, langka. Yang ada kalau kita diundang ngeriung atau dalam seremonial kumpulan para tarekat-tarekat, khususnya Qadariyah Naqsyabandiyah, kemudian timbul gayanya la ilallah, la terus menyambung satu kalimat kepada kalimat selanjutnya, tapi tidak terkontaminasi dengan masalah zikrul khafi. Sedangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan afdhalul zikri zikrul khafi. Utama atas kamu adalah menerapkan pola sistem zikrul khafi. Kalau sudah terkontaminasi kita dengan zikrul khafi, setan iblis itu nyingkir, malu. Enggak ada istilah kata kita memerangi iblis dan setan dengan fisik. Bagaimana cara ceritanya? Merangin setan pakai fisik, ya. Orang kesurupan aja kita baca ayat kursi, dia ngintil baca ayat kursi lagi. Saingan kita, ya. Ustadz saingan sama orang yang kesurupan itu, ya. Coba aja perhatiin, ada orang kesurupan di tempat yang angker, wah kita udah sila nih, ya kan? Baca Allah la ilaha illallah lah. Dedemitnya yang masuk ke badan ke raga orang tersebut ngintil juga. Allah la ilaha illallah, akhirnya ngadu itu, ya. Ngadu, bukan begitu caranya, ya.
Sezaman itu juga kahana juga sudah dikasih ilmunya sama Gusti Allah. Innama amru iza aroda syai'an ayaqula lahu kun. Semua sudah dilengkapi tanpa tersisa, tanpa ada yang nyangkut. Semua sudah diberikan daf'atan wahidatan kun fayakun. Tapi ada yang diambil alih oleh iblis dan syaitan, ada yang diambil alih oleh sifat para anbiya dan mursalin. Sehingga ada istilah kata ilmu hitam dan ilmu putih. Ribut saingan antara ilmu hitam dengan ilmu putih. Kan harapan kan ilmu putih yang menang sama ilmu hitam. Harapan. Tapi kan banyak yang KO juga. Banyak kan ustadz-ustadz kiai pada tumbang sama ilmu teluh. Ya, ilmu dedemit kalian kan banyak ya. Di Banyuwangi dedengkotnya banyak. Di Bali, di Garut, di Banten, dedengkotnya banyak itu. Ya, orang-orang yang punya ilmu kahana, ilmu sihir, alias ilmu jawawokan yang sifatnya adalah terkontaminasi melalui media-media yang tidak diridhoi oleh Rasulullah. Nah, jangan sampai kita nyebut, wah tidak diridhoi oleh Allah tuh. Allah lagi aja yang diseret-seret ya. Kullu ma siwa khalqan min khalqillah. Semua perkara di luar zat wajibul wujud adalah masnu'atun alias ciptaan, jadian yang diciptakan oleh Gusti Allah. Nah ini kan kadang-kadang kita karena jahilnya kita wah atau ini mah ilmu setan ini mah Allah tidak meridhoi. Memang ada Tuhan tandingan apa? Satu Tuhan yang meridhoi, dua Tuhan yang tidak meridhoi. Aneh ini kalimat ini. Ucapannya keluar dari ucapan orang-orang kita juga orang Islam, tapi nggak ngerti. Tuh kan, baik buruk, tuh udah ngerambat nih. Baik buruk datangnya dari Allah. Giliran ilmu hitam, wah ilmu hitam mah nggak diridhoi oleh Allah tuh. Ngaco lagi tuh ngomongnya, ya. Karena nggak ngerti, nggak paham tentang faedah, tentang masalah wajib mustahil ya. Nah ini diperintah oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ketemu mabainal haq wal batil, mana yang hak itu kalam, mana yang batil itu kalam. Kalau kita nggak sampai ngerti, nggak paham, nah kita keseret. Memang kita terbuat dari bahan apa sih? Aneh ini, masya Allah ya. Semua mengharap kepada syafaatil uzmah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lantas yang kamu harapkan dari syafaatil uzmah Nabi seperti apa? Apa kamu nggak punya duit, dimulai Nabi ngasih duit? Apa kamu dalam segala sesuatu yang kurang sehingga Nabi cukupkan? Apa begitu? Peranan syafaat bukan begitu. Ada taufik bagi Allah, ada syafaat bagi Rasulullah. Ada maunah bagi manusia. Alias orang-orang yang memiliki jati diri yang baik. Nah kalau pada An-Nabi SAW itu disebut syafaat. Bagi Allah adalah taufik, memberikan pertolongan. Kamu ditolong apa dari Nabi? Kita ditolong dari Nabi adalah supaya kita lepas jahil, itu syafaat tuh. Jangan kita berharap bakal nanti kita di yaumul kiamah berharap minta syafaatnya Nabi. Berharap minta syafaatnya Nabi kelak nanti di yaumul kiamah. Ngebahasakan yaumul kiamahnya aja keliru. Dianggap yaumul kiamah kalau kita udah semaput meninggal udah dikubur dulu. Lah kalau sudah dikubur jasad kamu udah jadi apa itu? Kan udah jadi ya baca kata. Jadi santapan cacing-cacing kita. Berarti kan jasadnya udah habis itu. Masa iya Tuhan punya pekerjaan 2 kali nyiptain lagi manusia yang sama? Akidahnya nggak nerima itu, yang begitu-begitu ya. Akidahnya nggak nerima. Nah oleh karenanya An-Nabi SAW memberikan syafaatul uzmah kepada kita dengan pola pikir, tuntunan, bimbingan, arahan, pengayoman agar kita talabul ilmi, lepas jahilnya. Kalau orang sudah menyanding lepas jahilnya, timbul kema'rifatannya,
oh ini orang mendapat syafaat tuh. Ya, bukan masalah rajin. Ada orang rajin betul pada prakteknya. Berjamaahnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, punya duit banyak sedekahnya rajin. Tapi nggak ngerti nggak ngerti tentang kaidah zat wajibul wujud, nggak paham tentang kaidah kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin yang tidak lepas dengan wajib mustahil jaiznya. Nah, disitulah kita kejebak dalam perangkap amal-amal kebaikan, tapi tidak menempuh kepada amal soleh. Ada amal hasanah, ada amal soleh. Mesti paham ini antara soleh sama hasanah ini ya. Soleh, wah dia mah anak lelaki, panggilannya soleh. Kalau perempuan solehah. Dia mah anak perempuan, namanya juga hasanah. Kalau dia laki hasan, ya. Suka diganding-ganding ke situ, tabarukan bil isim ya, tabarukan nama. Tapi kaidah yang dimaksud dengan soleh dengan hasanah itu beda. Kalau soleh itu berkaitan dengan urusan keimanan menyangkut tentang akidah. Urusan keimanan menyangkut tentang akidah. Itu namanya amal soleh. Kalau amal hasanah berkaitan dengan keimanan, tapi tidak mengarah kepada masalah keyakinan, kepada nilai pahala. Yang pahala itu baik, keterima manakala lengkap persyaratannya, cukup jelas rukunnya, lengkap persyaratannya, cukup jelas rukun, nah kamu dapat pahala. Nah orang yang dikejar itu mulu dari awal sampai di akhir, seakan-akan hidup tidak berguna tanpa amal. Kalaulah anggapannya itu amal hasanah, kamu keliru situ, kejebak situ. Kamu keliru alias kejebak. Kalaulah kamu tanam, yang kamu tanam adalah amal solehnya, biar amal hasanahnya ngintil. Tuh. Yang kamu tanamkan adalah amal soleh, yang kamu bidik, yang kamu tempuh dengan kerja keras, itu amal solehnya itu. Adapun hasanah nanti ngintil. Contoh, kamu sudah dikasih paham tentang ilmu kemakrifatan, karena hasil kerja kamu belajar serta terus menuntut ilmu. Setelah kamu paham tentang kalimat itu, datang waktu zuhur, kan ngintil. Si waktu itu ngintilin kamu. Bulan-bulan udah dohor nih, ayo kita sholat berjamaah. Kan dia sholat itu. Ya, si hasanahnya ngintil. Kemudian nilai kebaikan yang lain itu ngintil. Makanya oleh Nabi, amal hasanah itu seakan-akan disayembarakan. Sebab orang kalau disayembarakan itu semangat itu. Ya. Ingat kan kisah-kisah kerajaan Paduka yang mulia, seorang raja dari kerajaan Singgasana Gatot Kaca umpama. Punya gadis anak nyinsar mena camplang, kecantikannya selangit. Raja pengen cari mantu nih, pengen cari jodoh. Ya. Kan sama raja kan disayembarakan. Barang siapa yang bisa menurunkan bulan pada malam 17, pada malam 14 bulan purnama, bisa menurunkan bulan ke bumi, maka dialah bahan calon mantu kerajaan anu. Pada bersaing dengan kesaktiannya, ya enggak? Pada bersaing dengan kesaktiannya. Nah, sehingga bagaimana? Yaitu oleh Nabi pun tentang amal hasanah itu disayembarakan, ada hadisnya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang mutawatir, banyak model motif corak hadis. Sehingga orang banyak berebut ya, kalau bicara tentang hasanah, amal hasanah, dia korek, dia cari hadisnya, hadis sahih apa
Maudhu apa mutawatir, wah macam-macam itu. Kalau dia sahih, waduh, full, hatinya penuh dengan semangatnya. Ya, nah oleh karenanya bicara tentang amal hasanah, maka nilai rujukannya kepada nilai pahala. Itu pun lengkap syaratnya, kemudian tegas, jelas rukunnya. Tegakkan pikiran kita. Alhamdulillah, tadi saya habis mandi junub. Saya udah bersih, saya udah wudhu. Saya punya pakaian bersih, tempatnya pun nyaman, bersih, suci. Saya ibadah sholat berjamaah. Plong, tuh ya. Lega kan pikirannya, hatinya nyaman kan? Apa yang kamu dapat? Itu hasanah, pahala. Tuh. Makanya kadang-kadang suka jadi hal yang seremonial. Kalaulah kamu punya pahala banyak, maka ditaruh di mana pahala kamu? Oh, nggak mungkin di rumah, nggak mungkin di gudang, adanya di surga. Manakala pahala hasil kerja kamu semasa hidup kamu di alam dunia nguplek dengan ibadah amalia syariah, menghasilkan jutaan nilai-nilai pahala, maka pahala itu ditaruh di dalam surga. Lantas ditanya, kamunya ada di surga apa enggak itu? Sebab syarat masuk surga cuma satu. Syarat untuk bisa masuk surga syaratnya cuma satu, apa? Dia adalah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syarat utamanya itu ya. Nah, kalau kita belepotan, nggak punya strategi seperti itu, lah harapan tipis. Terus ngejengking kita 5 waktu, apa yang kita dapat itu? Amal hasanah bukan, amal soleh apa lagi? Ya karena apa? Karena kita nggak ngerti kaidah hakul ma'bud. Karena kita nggak ngerti, nggak paham tentang hakul ma'bud. La ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Yang hak untuk wajib untuk kamu idam-idamkan, untuk kamu mengabdikan, untuk kamu sembah, itu adalah la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Sehingga waktu habis nih, ya. Nguplek siang, pagi, sore, malam terus nguplek nih, ya. Ngejar tentang pengetahuan kalimat begini terus seakan-akan terabaikan. Bukan kita niat mengabaikan, seakan-akan terabaikan karena asyik. Orang kalau sudah asyik bukan sengaja. Ada paham yang dimaksud sengaja, ada juga yang asyik. Kalau asyik, segala sesuatu yang terlewatkan itu tidak disengaja karena asyik. Ya, terlenalah kalau bahasa kata kita. Orang terlena dengan pengertian yaitu kalimat thayyibah. Jol, datang malaikat Israel. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Ya fulan, kembalilah kamu pulang ke rahmatullah. Jol. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi, pulang dia akhirnya. Tapi kamu enggak lepas dari itu. Maka diambil alih oleh Rasulullah. Rasul yang ngambil alihnya bukan Muhammad bin Abdullah, bukan. Kalau Muhammad bin Abdullah mah jasadnya di Masjid Nabawi. Yang mengambil alih adalah Muhammad Rasulullah. Maka kita harus paham. Ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ada Muhammad Rasulullah. Tapi kamu diperintah untuk tasyahud. Coba kamu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kamu di bawah histori alam keimanan kamu oleh Muhammad Rasulullah. Nah, pegang ini, pegang kuat-kuat. Sebab kita hidup tidak sezaman dengan mereka para sahabat yang bersama Nabi ketika itu. Makanya Nabi ketika dengan komunitas kaumnya, mereka atau orang-orang yang dekat dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib,
mereka bisa disebut kaum muhajirin dan kaum ansoriyin. Adapun yang disebut dengan sahabat khulafaur rasyidin itu adalah simbol dakwatul Islamiyah buat umat sepanjang masa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Disebutnya ya khalifah. Khalifah itu mufrad, tasniahnya khalifani, jamaknya khulafa. Khulafa ur-rasyidin yang bisa memandu kaum umat sezamannya nanti yang akan datang. Maka disebut sahabat khulafa ur-rasyidin. Kan kita mikir, kan yang lain banyak itu, ya. Yang lain Abu Dawud, wah macam-macam dah ini ya. Perawi-perawi hadisnya Nabi kan banyak juga itu. Kok nggak disebut khulafa ur-rasyidin? Yang disebut khulafa ur-rasyidin itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang terakhir adalah yang memang dikucilkan oleh Nabi. Ya, siapa yang dikucilkan oleh Nabi? Yaitu yang pengangon domba. Pengangon domba itu dia minta doa. Dia tadi masuk salah satu sahabat itu ya. Nah, karena dia banyak menjauhkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka dikecualikan. Maka dalam kehidupan kita ada notabennya lengkap, tapi ada yang dikecuali. Itu memang sudah menjadi sejarah ya. Sudah menjadi sejarah. Nah, oleh karenanya ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Nabi disebutnya An-Nabiyyu atau Nabiyul. Kumpul bersama komunitas masyarakat yang beriman sezaman itu dengan kaumnya, kalau bahasa kata kita. Nah, sedangkan di era keadaan kita ini, kita udah nggak ketemu dengan Nabi kita Muhammad. Yang ketemu dengan Nabi kita Muhammad yaitu para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang Yahudi kalangan itu yang tidak beriman. Nah, mereka pernah amprok bertemu dengan fisiknya Nabi. Kalau kita kan nggak ketemu dengan fisiknya Nabi, maka yang menjadi wajib bagi kita ketemu dengan Muhammad Rasulullah. Nah, untuk ngerti paham tentang Muhammad Rasulullah harus duduk ngaji. Ya. Nggak ngerti, nggak paham tentang kaidah ngaji, yang nggak ketemu nanti sebutan Muhammad Rasulullah. Ya. Kan tadi kan sudah diomong bahwasanya ada mukallaf, ada mu'allaf. Apa itu mukallaf? Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajibu. Orang yang ngerti paham tentang kaidah wajib mustahil jaiz, itulah mereka yang disebut mukallaf. Tapi kalau mukallaf indal fuqaha mumayyizun aqilun balighun, orang yang akil balik mumayyiz itu adalah mukallaf indal fuqaha. Ya, indal fuqaha menjawabnya begitu. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang akil balik mumayyiz. Patokan umur bagi perempuan 9 tahun, bagi lelaki 12 tahun. Atau dengan sinyal sudah menemu mimpi dan keluar. Tuh. Itu patokan fuqaha. Tapi kalau patokan daripada usuluddin alas ilmu akidah, bukan itu. Patokannya adalah mayajibu bihaqi, orang yang ngerti tentang perkara kaidah wajib mustahil jaiz baik bagi Allah, wajib mustahil jaiz baik bagi Rasulullah. Nah, kalau orang itu sudah ketemu nama disebutnya mukallafun. Lantas di luar mukallaf apa? Disebutnya mu'allaf. Cuman mulut kita gatal. Di mana gatalnya mulut kita? Kalau ada orang Nasrani masuk Islam disebutnya mu'allaf. Ada orang Cina masuk Islam disebutnya mu'allaf. Atau di luar Islam lah masuk ke Islam disebutnya mu'allaf. Mu'allaf itu adalah yang dididik. Mukallaf adalah yang mendidik. Bahasa kata mah guru dan murid, kiai dan santri. Bahasa Arabnya namanya tarbiyah.
bahasa umumnya adalah pendidikan. Nah, bicara tentang mukallaf dan mu'allaf secara kaidah tartibiyahnya adalah pendidikan. Sering kan kita mendengar kata pendidikan, anaknya nggak pernah kelihatan. Oh, alhamdulillah, anak saya lagi masuk di pendidikan, umpama nih di SD, pendidikan di SMP, pendidikan di... Oh, berarti ada hubungan antara mukallaf dan mu'allaf. Siapa mukallaf? Ya ustadz-ustadznya, guru-gurunya di bangku sekolah. Mu'allafnya siapa? Ya itu santri atau siswa-siswi. Siswa-siswi itu mu'allaf namanya itu. Jadi jangan gatal mulut orang di luar Islam masuk Islam disebutnya mu'allaf. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Selagi memang status KTP kita, kakak kita agama Islam, kamunya udah ngerti apa belum itu tentang kaidah zat wajibul wujud bagi Allah Ta'ala tidak lepas dengan hukum wajib mustahil jaiznya. Kalau kamu belum ngerti, belum paham tentang kaidah wajib mustahil, berarti kita juga sah untuk disebut mu'allaf. Ya, jadi jangan nyemprot orang mu'allaf masuk Islam, kitanya sendiri gak ngerti. Nah, berarti kita juga sami mawon, sami-sami, artinya sama-sama mu'allaf, sama-sama mu'allaf, jangan mendahulukan. Ya, ibarat kata kalau bis sesama bis jangan saling mendahului. Nah, oleh karenanya duduklah kita untuk ngerti paham tentang kalimat thayyibah. Kalau kita sudah ngerti paham tentang barisan dalam kalimat thayyibah, kamu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keterangan Al-Quran. Dinyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena rujukan bagi orang yang ngerti paham idrak kepada kalimat thayyibah adalah suasana hati, kolbu, mana hidup akan diberi kedamaian, ketenteraman, kenyamanan. Tegasnya orang yang sudah mumpuni dalam kalimat thayyibah dikasih sejuk, dikasih adem, dikasih ayam, dikasih tentram, dikasih damai. Kalau sudah ketemu itu udah nggak recet, udah nggak mikirin urusan dunia, urusan duit, udah nggak mikirin urusan dunia, hutang piutang, tagih menagih. Kalau sudah ketemu dengan kalimat thayyibahnya, masya Allah, kamu lihat ibarat kata bagaikan sejodoh pengantin yang tengah bermalam suntuk dengan pasangannya. Ya, coba pernah nggak kepikiran pengantin baru malam pertama mikirin yang lain-lain? Nggak ada, yang ada kenikmatan, kesenjangan, keasikan. Ya, itu pengantin tuh. Ya, kalau kamu sudah menemukan kalimat makna kalimat thayyibah, kamu diibaratkan bagaikan pengantin, udah nggak pusing mikirin dunia yang berkaitan hutang piutang, tagih menagih. Ya, tahu sendiri era di zaman sekarang demo nggak berhenti. Tanggal 27 mau demo lagi tuh mahasiswa. Itu masyarakat dibuat pusing, urusan belanja dapur pada naik semua, gaji stabil pada turun lagi, PHK di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Wah, babak belur dari akhir ini. Itu karena apa? Karena setiap pemerintahan siapa saja itu pasti bisa didemo. Yang nggak bisa didemo cuma Nabi. Coba ada nggak sejarah ngedemo Nabi? Nabi Muhammad didemo, wah mana ada ceritanya ya. Berarti Nabi Muhammad memberi jalan kedamaian, kejar. Yang membawa kedamaian itu kejar sampai dapat itu. Nggak mungkin nggak ada rahasianya, itu pasti ada rahasianya, itu kejar itu. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah didemo, baik oleh semua para makhluk, bahkan iblis juga nggak berani ngedemo Nabi Muhammad. Kalau ada iblis setan ngedemo Nabi, apa nggak diangkat hak hidupnya oleh Gusti Allah? Dicabut itu, jangan sembarangan itu. Malaikat tidak ada yang tunduk dengan Nabi Muhammad, dicabut hak kemalaikatan itu. Makanya satu-satunya makhluk yang tidak pernah didemo oleh semua makhluk yang lain
Nabi Muhammad. Nah, malam ini adalah merupakan tarikh sejarah malam ke-12 malam kelahiran Nabi Muhammad. Nanti seusai pulang dari majelis taklim Baitul Huda, banyakin baca sholawat, timbulkan kerinduan hati kepada baginda Rasulullah. Bagaimana cara sholawatnya? Mari ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Tuh ya. Malam ini banyakin tuh assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kita ini orang hidup, banyak kesusahan yang nggak kerasa dalam perjalanan kehidupan kita. Kekacauan dalam rumah tangga, makan nggak bisa ditunda, lapar nggak bisa ditalangin, hutang piutang dan lain sebagainya. Apa nggak pusing yang begitu-begitu? Pusing itu. Ditongkrongin Quran tebalnya segini nggak bakalan dibaca itu. Nggak bakalan ya. Dikasih tasbih yang 1000 nggak bakalan dibaca. Dikasih duit juga masih pusing, apalagi nggak dikasih duit. Ditambah lagi utang ngebadek, urusan banyak, kekacauan di mana-mana, permasalahan besar. Apa nggak kiamat sugrok yang begitu-begitu? Raut wajah suntuk sumpah, ya kan? Mata suntuk tapi melotot, rambut kucar kacir alias cemberut. Wah, ini udah ketahuan nih, alam pikirnya galau, rusak, kacau. Yang begini-begini alam pikirnya kacau, galau, rusak. Karena apa? Itu dia. Karena tidak merapat diri kepada Sayyidil Wujud Rasulullah. Temuin Nabi Muhammad malam ini dengan memperbanyak sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adriki. Minta saya kepadamu ya Rasulullah. Ya, serahkan semuanya ini kepada Rasulullah. Jangan cuma urusan kamu perintahkan kepada Allah, Allah suruh kerja atas apa yang kamu alami. Ya, mabok yang begini-begini, nggak ngerti, nggak paham, jahilnya masih kelihatan. Ya, oleh karenanya temui Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, memberi kesejukan, kedamaian atas kita manusia. Jangan bandel ya. Kalau bandel susah sendiri nantinya itu ya. Sebab di era zaman kita ini ustadz-ustadz udah pada berkurang, kiai-kiai sepuh apalagi udah pada ambles, udah pada amsyong, udah pada meninggal dunia. Kita mau ngelayap kemana itu? Mencari petua-petua nasihat ya. Yang ada juga mereknya udah beda ya. Ustadz kiainya udah pusing urusan dunia, kita datang lebih pusing lagi dia sama kita ya. Udah dia pusing ditambah kepusingan kita. Ada bahasa kata begini, pasien datang ke rumah sakit kan yang ditemuin dokter. Pasien dari mana-mana datang ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit kan yang ditemukan dokter. Yang dibicarakan apa sih kalau bukan keluhan? Pasti keluhan, namanya keluhan penyakit. Sekarang orang hidup datang ke ustadz, ke kiai, ke habib-habib. Emang ceritanya apa sih? Kalau bukan cerita urusan bisnis, keterkaitan uang, keterkaitan rumah tangga dan sebagainya, pasti yang diomong yang begitu-begitu. Ya, jadi tumpahan, keluhan masyarakat datang ke kiai, ke ustadz, ke para habaib untuk diterima cerita keluh kesahnya. Kan aneh bin ajaib. Ya. Sedangkan fenomena yang terbaik adalah bagaimana galaunya umat manusia di bawah alam kesejukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dunia ini memang sudah diciptakannya oleh Allah dari zaman kong kali kong, dari zaman kuda gigit besi,
Nggak ada yang namanya cerita urusan negara, urusan kerajaan, urusan pemerintahan di belahan bumi manapun ketemu bagus, bahagia, aman, adem, tentrem, damai. Nggak ada. Yang ada kekacauan. Berapa banyak kerajaan Islam di Indonesia? Ya, di daerah Banten hancur, kan? Surakarta hancur. Kan apa? Penyakitnya nggak di luar, di dalam sendiri. The pit et impera, diadu domba, memang begitu. Ya, makanya satu kehidupan yang tidak pernah didemo oleh seluruh jagat manusia adalah Nabi Muhammad. Di luar Nabi Muhammad, Masya Allah, jangan coba-coba pasang perisai, pasti didemo. Baiknya aja masih didemo, apalagi jeleknya. Ya, oleh karenanya, ikhwan jamaah rahimakumullah, seperti PT banyak karyawannya. Apa gak banyak itu? Suatu PT dengan karyawannya banyak itu, ngerebu itu. Ya, satu perusahaan banyak karyawan-karyawatinya. Apa nggak pernah ada demo itu karyawan kepada pimpinan perusahaan? Coba aja gajinya nggak dibayar 3 bulan, demo itu aneh bin ajaib. Ya. Tapi ajaran Nabi Muhammad, coba siapa yang berani ngedemo ajaran Nabi Muhammad? Malah orangnya malas, sholat kagak mau, ngaji kagak mau, nyelak malah iya. Ya. Anak cucu Nabi udah pada nggak ada, habis tuh dipitnah lagi macam-macam. Nah, oleh karenanya ikutilah petuah agama, hanya jalur agama lah yang membawa keberkahan, kedamaian. Ini adalah malam ke-12 sejarah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Berharaplah meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkahnya Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sebab kita udah nggak punya jurus. Kita udah nggak punya jurus. Kita cuma menunggu, yang kita tunggu adalah panggilan. Suatu saat panggilan itu datang, lah kita pada pulang. Suatu saat panggilan itu datang, umpama nih, ya fulan takdirnya kamu harus sakit, betul, jatuh sakit. Ya fulan takdirnya kamu harus susah menderita 7 turunan, datang juga itu kesusahan 7 turunan ya. Makanya ikhwan jamaah rahimakumullah, pegang kuat-kuat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ya. Jangan sampai terperangkap ya, gara-gara gembar-gembor ustadz, kiai, habaib, ustazah dan lain sebagainya. Pegang Nabi Muhammad yang kuat ya. Sebab Nabi Muhammad itu dimaksum. Di luar Nabi Muhammad tidak dimaksum itu. Ya jangan jadi termasuk habis sekap juga yang dipegang karena nggak dimaksum ya. Oleh karenanya pegang Rasulullah supaya kita mendapat kehidupan yang memang sudah diomong, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya bihaqqil Fatihah syifatan di kalam Fatihah. Allahumma ya farijal hammi, Allahumma ya kashifal ghammi, Allahumma ya min 'abdi ya ghafir wa ya dafi'al iqad ya rahman ya rabbal fadl wa ridha wa rahmah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yashari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. La tadana mimman halaka amru wa'asa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ya karim atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi